Orang tuaku melarangku menikah dan berkata, adikmu sedang mengandung anak ayah mertuamu. Jadi, namaku Rania Pratiwi, dan selama 27 tahun hidupku, aku percaya keluargaku mungkin tidak sempurna, tetapi setidaknya mereka tidak akan pernah mengkhianatiku. Namun keyakinan itu hancur pada hari aku memberitahu orang tuaku bahwa aku akhirnya akan menikah dengan pria yang kucintai, Raga Wicaksana. Hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan berubah menjadi mimpi buruk. Ayahku, Herman, menatapku dengan wajah dingin seperti batu, sementara ibuku, Sulastri, meremas tangannya sendiri dengan gugup. Aku masih tidak memahami mengapa mereka bereaksi seolah aku membawa kabar kematian. Padahal aku hanya ingin mereka bahagia untukku. Tetapi rupanya itu meminta terlalu banyak. Ayah dan ibu tidak setuju, kata ayah dengan suara berat. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada senyuman. Hanya penolakan. Suasana ruang tamu mendadak berubah seperti ruang interogasi. Aku merasa tubuhku membeku. Aku tertawa kecil, mencoba menganggap semua ini lelucon. Ayah, ibu, apa maksudnya tidak setuju? Raga pria baik. Kalian sendiri pernah bilang begitu. Tetapi tidak ada senyum balik. Tidak ada bantahan. Hanya tatapan kosong yang membuat bulu kuduku merinding. Kemudian ibu mendekat, memegang bahuku seolah ingin menenangkanku. Padahal suaranya justru membuatku ingin berteriak. Rania, kamu tidak boleh menikah dengan Raga. Tidak sekarang. Tidak sampai semuanya jelas. Jelas apa? Bentakku. Itu pertama kalinya aku meninggikan suara kepada mereka. Ayah menarik napas panjang lalu mengucapkan kalimat yang mengubah seluruh hidupku. Adikmu, Naila, sedang mengandung anak, ayah mertuamu. Darahku seakan berhenti mengalir. Ruangan berputar. Aku hampir tidak bisa bernapas. Apa? Suaraku pecah, menggema di seluruh rumah. Ini pasti salah dengar. Mustahil. Naila baru 20 tahun. Dan ayah mertuaku, jika aku menikah, berarti ayah kandung Raga? Itu tidak masuk akal. Ibu mulai menangis. Kami baru mengetahuinya 2 minggu lalu. Naila ketakutan. Dia pikir kami akan membencinya. Dan dia bilang itu terjadi karena... Apa? Aku memotong lagi. Karena apa? Ibu menutup mulut, menahan kata-kata yang seakan lebih mengerikan dari yang sudah dikatakan. Ayah akhirnya bicara. Naila bilang, dia dipaksa. Jantungku mencelos. Seketika rasa marah dan iba bercampur dalam diriku. Tetapi masih ada satu masalah besar. Kenapa aku yang harus batal menikah? Kenapa aku yang dihukum atas perbuatan orang lain? Ayah menatapku dengan mata memerah. Karena kalau kamu menikah dengan Raga, keluarga kita akan menjadi bahan skandal nasional. Mantumu akan menjadi adik iparmu. Anak Naila akan menjadi, entahlah, hubungan keluarganya tidak bisa dijelaskan. Suaranya naik, hampir putus asa. Tapi bagiku, itu tidak cukup masuk akal. Jadi kalian mau menghancurkan hidupku, demi menyembunyikan aib yang bahkan bukan salahku. Ayah tak menjawab, dan diamnya adalah pengakuan. Segala sesuatu di tubuhku gemetar. Aku tidak tahu apakah aku sedang marah, hancur, atau dikhianati oleh keluarga yang seharusnya melindungiku. Aku ingin bicara dengan Naila, kataku sambil berdiri. Namun ibu tiba-tiba menghalangi jalanku. Tidak, dia sedang rapuh. Kamu tidak boleh menambah bebannya. Rapuh? Aku yang hidupnya sedang runtuh. Tapi aku yang harus mengerti? Kalau begitu aku akan bicara dengan Raga, kataku. Ayah langsung memukul meja begitu keras hingga gelas di atasnya bergetar. Kamu tidak boleh. Raga tidak boleh tahu. Aku memelototi ayah. Ayah sadar tidak? Itu ayahnya Raga. Bagaimana mungkin dia tidak boleh tahu? Ibu menangis semakin keras. Rania, tolong. Jika Raga tahu, keluarganya akan melaporkan semuanya ke polisi, dan Naila akan semakin menderita. Aku benar-benar ingin menjerit.
Jadi kalian pilih menyembunyikan kejahatan. Ayah mendekat. Suaranya lebih pelan namun tegas. Kami melakukan ini demi keluarga. Kamu hanya perlu menunda pernikahan. Sampai semuanya mereda. Tunda sampai kapan? Entahlah. Sampai anak itu lahir. Sampai semuanya reda. Sampai orang lupa. Aku merasa mual. Berusaha menahan air mata yang panas. Kalau begitu kalian tidak pernah memikirkan perasaanku, kataku lirih. Ibu terisak. Kami hanya ingin menjaga semuanya utuh. Aku menggeleng. Tidak. Kalian sedang merusaknya. Kalian sudah menghancurkan semuanya. Aku berbalik, berjalan menuju pintu. Jika kalian benar-benar mencintaiku, kataku, kalian tidak akan meminta aku mengorbankan hidupku demi menutup dosa orang lain. Aku membuka pintu, tetapi suara ayah membuatku berhenti. Jika kamu pergi, jangan kembali sebagai anak kami. Jantungku serasa diremas. Itu ancaman. Ancaman dari pria yang selama ini kupanggil ayah. Aku menoleh perlahan. Kalau begitu, mungkin aku memang tidak pernah menjadi anak kalian sejak awal. Dan aku keluar dari rumah itu, membawa luka yang rasanya lebih berat daripada langkah kakiku. Ketika aku sampai di luar, angin malam menyentuh wajahku, tetapi tidak bisa menenangkan gejolak di dadaku. Aku merasa kosong, tetapi juga penuh dengan emosi yang meledak-ledak. Air mataku akhirnya jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena marah. Aku mengambil ponsel dan mengetik pesan untuk Raga. Tetapi jariku berhenti sebelum menekan tombol kirim. Bagaimana aku bisa mengatakan sesuatu seperti ini? Bagaimana aku bisa menghancurkan pandangannya terhadap keluarganya sendiri? Namun di saat yang sama, bagaimana mungkin aku menyembunyikan kebenaran? Aku tersandar di sebuah tiang lampu, mencoba bernapas. Dunia terasa kacau. Kebenaran ini terlalu besar untuk kusimpan sendiri. Lalu sebuah pikiran muncul. Bagaimana jika semua ini bohong? Bagaimana jika Naila tidak mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana jika orang tuaku menyembunyikan sesuatu? Sesuatu yang lebih gelap dari yang kukira? Aku tahu Naila. Dia memang sering mendapat perhatian lebih dari orang tua kami. Dia dimanja. Dan dia sering membuat masalah lalu menyalahkan orang lain. Tapi, apakah dia akan sejauh itu? Apakah dia berbohong tentang kehamilan itu? Atau tentang siapa ayah dari anak itu? Aku mulai merasakan sesuatu yang lain selain marah. Kecurigaan. Rasanya seperti ada kepingan puzzle yang hilang. Tetapi orang tuaku tidak ingin aku menemukannya. Jika benar ayah mertuaku yang melakukannya, mengapa keluarganya tidak menunjukkan tanda-tanda masalah? Mengapa Raga tidak terlihat gelisah atau curiga selama ini? Apakah benar hanya keluarga kami yang tahu? Atau apakah orang tuaku sedang mencoba menghentikan pernikahan ini dengan alasan yang direkayasa? Pikiran itu menusukku seperti pisau. Seluruh hidupku bisa saja dipermainkan oleh keluargaku sendiri. Mereka mungkin menyembunyikan alasan lain. Alasan yang tidak ada hubungannya dengan kehamilan Naila. Aku menarik napas panjang. Jika aku ingin mengetahui kebenaran, ada satu hal yang harus kulakukan. Aku harus menemui Naila. Apapun yang dikatakan orang tuaku, apapun ancaman mereka, hanya dia yang bisa memberitahu kebenaran yang sebenarnya. Dengan tekad baru, aku memanggil taksi dan menuju ke apartemen tempat Naila tinggal sementara. Jantungku berdebar, tetapi bukan karena takut. Aku siap menghadapi apapun, bahkan jika itu berarti membuka luka yang lebih dalam dari yang sudah ada. Aku tiba di gedung apartemen tempat Naila tinggal, sebuah bangunan kecil yang jauh dari rumah kami. Lampu lorongnya redup, dan suasananya seakan menekan dadaku. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, seperti aku sedang berjalan menuju sebuah kebenaran yang bisa menghancurkanku lebih jauh. Di depan pintunya, aku sempat ragu. Tanganku terulur, tetapi berhenti tepat sebelum mengetuk. Bagaimana jika dia menolak berbicara? Bagaimana jika semua yang orang tuaku katakan benar?
Tetapi aku sudah datang sejauh ini. Aku mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih keras. Baru setelah beberapa detik, pintu terbuka sedikit. Naila muncul, wajahnya pucat, rambutnya berantakan, mata bengkak seolah ia tidak tidur berhari-hari. Tatapannya kosong ketika melihatku. "Rania, kenapa kamu datang?" Suaranya bergetar, seolah ia takut pada sesuatu atau seseorang. Aku tidak tahu, tapi itu membuatku semakin curiga. Ia mencoba menutup pintu, tetapi aku mencegahnya dengan menahan sisi pintu. "Kita perlu bicara," kataku tegas. "Aku tidak akan pergi sampai kamu memberitahuku semuanya." "Semuanya?" "Naila." Dia menatapku beberapa detik sebelum akhirnya menyerah dan membuka pintu lebih lebar. Ketika aku masuk, aku langsung mencium bau makanan yang tidak disentuh dan udara pengap seakan ruangan itu menjadi saksi dari banyak tangisan. Naila duduk di sofa, memeluk bantal seolah itu satu-satunya perlindungan yang tersisa baginya. Aku duduk di depannya, menunggu. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyaku pelan namun tajam. "Ayah dan ibu bilang, kamu dipaksa oleh ayah mertuaku." Kalimat itu saja membuatku ingin muntah. Tapi aku harus mengatakannya. Naila langsung menangis. Namun tangisnya terdengar aneh. Bukan tangis seseorang yang mengalami trauma, melainkan seperti seseorang yang tidak tahu bagaimana harus menyembunyikan kebohongannya. Ada kepanikan dalam suaranya yang membuat hatiku berdegup semakin cepat. "Rania, aku tidak ingin kamu membenciku," katanya sambil menunduk. "Aku tidak tahu harus bilang apa. Semua ini terlalu rumit." "Aku tidak peduli rumit atau tidak," jawabku. "Aku ingin kebenaran. Tanpa drama. Tanpa alasan." Dia mengusap air matanya dan mengambil napas panjang, seolah bersiap mengatakan sesuatu yang berat. Tetapi ketika bibirnya mulai terbuka, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Ia melihat nama penelepon, wajahnya langsung pucat seperti kehilangan darah. Aku memperhatikan reaksinya. "Siapa itu?" "Tidak, bukan siapa-siapa," katanya sambil buru-buru menolak panggilan itu. Tapi tangannya gemetar. "Kamu berbohong," kataku tajam. "Siapa yang menelpon? Ayah? Ibu? Atau seseorang yang sedang kamu lindungi?" Dia kembali menangis, semakin keras, dan itu membuatku semakin frustrasi. Ini bukan jawaban. Ini justru kebingungan. "Naila, aku bisa membantumu, tapi kamu harus jujur." Dia menggeleng kuat-kuat. "Kamu tidak mengerti. Kalau aku bilang yang sebenarnya, semuanya akan hancur." "Semua sudah hancur," aku membalas. Suaraku meninggi. "Kamu membuat orang tuaku melarang aku menikah. Kamu membuat aku kehilangan calon suamiku. Kamu membuat hidupku terbalik. Apalagi yang mau dihancurkan?" Ketika aku mengatakan itu, Naila terdiam. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk, ia menatapku langsung. Ada rasa bersalah, ketakutan, tapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa kusebutkan. Semacam kepastian bahwa ia menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap. Dia mulai bicara, tetapi suaranya tersendat. "Aku memang salah, tapi bukan seperti yang ayah dan ibu bilang." Aku merasakan jantungku berdetak semakin cepat. "Maksudmu?" Naila menutup wajahnya. "Ayah dan ibu tidak tahu semuanya. Mereka hanya tahu sebagian, dan mereka menambah-nambah sendiri agar terlihat seperti aku korban." Aku membeku. "Jadi kamu bukan korban?" Dia terdiam lama, sebelum menggeleng pelan. "Bukan dalam arti yang mereka pikir." Tubuhku terasa dingin. "Naila, siapa ayah dari anak itu?" Pertanyaan itu membuatnya memeluk bantal lebih kuat, seolah takut jika jawabannya keluar begitu saja. Dia menggigit bibirnya, berkali-kali hampir berkata, tetapi menahan diri. Aku tidak sabar lagi. "Naila, aku harus tahu," kataku lebih lembut namun tetap tegas. "Karena hidupku juga dipertaruhkan. Kamu tidak bisa menjebakku dalam kebohongan atau drama yang tidak jelas."
Dia mengangkat kepalanya perlahan, dan untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan yang benar-benar nyata dalam matanya. Seolah kebenaran itu tidak hanya akan menghancurkan keluarga kami, tetapi bisa membahayakan seseorang secara fisik. Kalau aku bilang, katanya lirih, kamu akan membenciku seumur hidup. Dan bukan hanya kamu. Ayah, ibu, Raga, semuanya. Aku menelan ludah. Aku akan hadapi apapun. Katakan saja. Dia menutup matanya dan menghembuskan napas panjang, seolah membuang keberanian terakhir yang ia punya. Ayah dari anakku, bukan ayah mertua yang kamu pikir. Aku mencondongkan tubuh. Lalu siapa? Ruangan menjadi sangat sunyi, sampai aku bisa mendengar detak jam dinding. Naila menatapku lama, seakan mencoba memastikan bahwa aku siap mendengar ini. Ayah dari anakku. Ia berhenti lagi. Suaranya putus. Adalah seseorang yang kamu kenal. Aku merasakan perutku mengencang. Siapa? Naila. Dia gemetar. Dia bukan dari keluarga Raga. Jadi itu bukan ayah mertua? Jadi orang tuaku bohong? Ayah dan ibu yang menyuruh kamu bilang begitu. Dia mengangguk pelan. Aku memukul meja kecil di sampingku, membuat Naila terlonjak. Kenapa mereka lakukan ini? Naila menutup wajahnya lagi. Karena mereka takut, kalau orang tahu ayah dari anakku sebenarnya siapa, semua nama baik keluarga akan hancur lebih parah, dan kamu tidak akan pernah bisa memaafkan. Aku semakin bingung, tapi juga marah. Naila, berhenti berputar-putar. Katakan siapa dia. Aku tidak pernah melihat Naila sesedih itu. Seolah ia sedang bersiap kehilangan semuanya. Ia meletakkan tangan di perutnya, mengusap perlahan, lalu menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Ayah dari anakku adalah seseorang yang ayah dan ibu percayai sepenuhnya. Aku mengerutkan kening. Siapa maksudmu? Dia menelan ludah. Seseorang yang sangat dekat dengan kita. Pikiranku mulai berputar. Tetangga? Saudara? Guru? Atau seseorang yang bahkan tidak pernah terpikirkan? Naila mulai menangis lagi. Tapi kali ini ada rasa putus asa yang membuatku merinding. Rania, tolong jangan benci aku. Aku merasakan tenggorokanku kering. Naila, siapa ayah anak itu? Dia akhirnya berkata, dengan suara yang sangat pelan namun jelas seperti bisikan maut. Orang yang menghamiliku adalah orang yang kamu panggil ayah. Aku membeku. Dunia berhenti. Mataku membesar. Tubuhku gemetar. Udara seakan menghilang dari paru-paruku. Apa? Suaraku pecah seperti kaca yang dilempar. Naila menangis semakin keras. Aku tidak mau. Aku tidak pernah mau. Tapi ayah bilang kalau aku tidak menurut, dia akan. Aku tidak bisa mendengar lagi. Suaranya menghilang, berganti dengan gema ledakan di kepalaku. Seluruh ingatanku, kenangan masa kecil, semua yang pernah kupahami tentang keluargaku, hancur dalam sekejap. Ayahku. Ayah yang selama ini terlihat tegas dan disiplin. Ayah yang selalu membanggakan kehormatan keluarga. Ayah yang melarang aku menikah demi menjaga nama baik. Dialah yang menghamili adikku. Tubuhku lemas, tetapi kepalaku penuh amarah. Amarah yang berbeda dari sebelumnya. Amarah yang lahir dari pengkhianatan terdalam yang bisa dilakukan seorang ayah. Naila, sejak kapan? Tanyaku dengan suara mati. Dia tersedak tangis. Sejak setahun lalu. Aku menutup wajahku, antara ingin muntah atau berteriak. Dan ibu tahu. Naila mengangguk pelan. Ibu tahu, tapi dia takut. Dia bilang kita tidak boleh merusak nama ayah. Aku ingin memukul sesuatu. Apapun. Siapapun. Dunia terasa begitu kotor. Begitu busuk. Semua orang yang seharusnya melindungi kami justru menjadi orang yang menghancurkan hidup kami. Jadi mereka menyalahkan orang lain.
agar perbuatan ayah tidak terbongkar. Naila mengangguk lagi. Aku berdiri, terhuyung. Ruangan seakan berputar. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Rania, kamu mau kemana? Naila memanggilku. Panik. Aku menoleh. Air mata mengalir tanpa kusadari. Aku akan menghancurkan ayah, kataku dengan suara yang bahkan tidak kukenal. Bagaimanapun caranya, kebenaran ini tidak boleh mati. Pada saat keheningan memenuhi ruangan, ketegangan terasa begitu nyata seolah bisa disentuh. Semua mata tertuju padaku, menunggu aku meledak, hancur, atau melarikan diri, tapi sesuatu di dalam diriku akhirnya bangkit. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi takut. Jantungku berdegup kencang, tetapi suaraku keluar tegas ketika aku melangkah maju. Kalian mau kebenaran? Kalau begitu bersiaplah, karena hari ini aku tidak akan melindungi siapapun lagi. Ruangan itu langsung membeku. Bahkan napas mereka pun seperti terhenti. Aku mengungkap semuanya. Setiap penghinaan, setiap kebohongan yang mereka sembunyikan, setiap manipulasi yang selama ini mereka bungkus dengan senyuman palsu. Keterkejutan di wajah mereka hampir terasa membebaskan. Tak ada satupun dari mereka yang menyangka aku berani membuka semuanya. Reaksi mereka datang seperti badai. Teriakan, tuduhan, pembelaan panik. Tapi tak satu pun yang menyentuhku. Aku sudah melewati yang terburuk. Sekarang, aku hanya menyalakan lampu di tempat yang selama ini ingin mereka biarkan tetap gelap. Saat aku menyebut rahasia-rahasia yang mereka sembunyikan, wajah mereka langsung pucat. Ada yang mencoba menghentikanku, tapi sudah terlambat. Kata-kata itu telah keluar, dan bersamanya, topeng keluarga sempurna mulai hancur di depan semua orang. Ibuku, yang selalu merasa tak tersentuh, mencoba membungkamku dengan wibawa dingin yang biasa ia gunakan, tapi aku hanya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia mengalihkan pandangan. Itulah pengakuan terbesar yang pernah kuterima. Ayahku mencoba membenarkan semuanya sebagai bentuk kepedulian, tetapi kebenaran terlalu jelas untuk ditutupi. Topeng yang ia pakai selama bertahun-tahun runtuh oleh kontradiksi yang ia ciptakan sendiri. Kekacauan mulai merebak di antara mereka. Saudara-saudara bertengkar, orang tua panik, dan kebenaran dilemparkan seperti pisau ke segala arah. Dan aku tetap berdiri diam, tenang, seolah akhirnya menjadi pemilik cerita hidupku sendiri. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tak lagi punya kendali atas diriku, suasana berubah. Sebuah kekosongan muncul. Kekosongan yang ditinggalkan oleh bertahun-tahun luka emosional yang kini sedang kutinggalkan. Aku mengambil barang-barangku. Bukan dengan marah, tapi dengan lega. Dengan ringan, seolah akhirnya menurunkan beban yang seharusnya bukan milikku sejak awal. Saat aku berjalan menuju pintu, kudengar keluargaku memanggil namaku. Ada yang memohon, ada yang panik. Tapi aku tidak menoleh. Aku sudah mendengar semua yang perlu kudengar. Sebelum pergi, aku hanya berkata, aku bukan lagi peran yang kalian paksa aku mainkan. Mulai sekarang, aku menulis kisahku sendiri. Pintu tertutup di belakangku dengan suara yang bergema seperti sebuah kebebasan. Di luar, udara terasa berbeda. Lebih bersih. Lebih menjadi milikku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum. Bukan karena ada yang mengharapkan, tetapi karena akhirnya, aku benar-benar bebas. Di luar rumah itu, langkahku terasa ringan, namun pikiranku masih berputar-putar. Aku sadar bahwa kebebasan datang bersama kehampaan baru, sebuah ruang luas yang harus kuisi sendiri tanpa bayang-bayang mereka. Meskipun ada sedikit rasa takut, ada juga kegembiraan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku berjalan tanpa tujuan jelas. Hanya mengikuti aliran pikiranku, sampai akhirnya aku tiba di sebuah taman kecil yang dulu sering kulalui saat masih remaja. Angin sore menyapu wajahku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa dunia tidak lagi menekan dadaku. Ada ketenangan yang hampir asing bagiku. Di bangku taman itu, aku mempertimbangkan segala kemungkinan yang kini terbuka di depanku.
Tanpa kendali keluarga, tanpa aturan yang mengekang, aku mampu membangun hidupku dari awal. Bukan sebagai korban manipulasi, tetapi sebagai seseorang yang akhirnya memahami nilainya sendiri. Teleponku berdering berkali-kali, namun aku mengabaikannya. Suara mereka tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Aku tahu bahwa jika aku menjawab, mereka akan mencoba menarikku kembali ke lingkaran yang selama ini memenjarakanku. Aku tidak akan memutar ulang bab yang sudah kututup. Beberapa orang lewat menatapku, mungkin heran melihatku duduk sendirian dengan wajah penuh campuran emosi. Tapi tidak ada yang benar-benar mengenal kisah yang baru saja kuakhiri. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa nyaman dengan itu, bahwa tidak semua orang perlu tahu rasa sakitku. Kutinggalkan taman itu dan berjalan menuju jalan besar. Lampu-lampu kota mulai menyala, menciptakan suasana yang terasa seperti awal baru. Aku menyadari bahwa dunia ini jauh lebih besar daripada drama keluarga yang selama ini mengurungku. Perutku mulai terasa lapar, dan aku tersenyum kecil menyadari betapa sederhananya kebutuhan yang selama ini tidak pernah kupikirkan. Aku memasuki sebuah kedai kecil dan duduk di sudut, menikmati makanan tanpa ada satupun suara yang mencoba mengatur apa yang harus kulakukan. Rasanya luar biasa. Saat makan, aku merenungkan orang-orang yang selama ini kusayangi meski mereka seringkali menyakitiku. Mungkin suatu hari aku akan memaafkan, mungkin tidak. Tapi aku yakin satu hal, aku tidak akan kembali menjadi versi diriku yang lama. Versi yang selalu diam, versi yang selalu tunduk. Ketika malam semakin larut, aku keluar dari kedai itu dengan perasaan yang berbeda, lebih kokoh, lebih berani. Masa depan mungkin tak pasti, tetapi aku tahu bahwa langkah pertama menuju kebahagiaan sejati sudah kuambil. Dan saat aku melangkah pulang ke tempat baru yang belum sepenuhnya kupahami, aku berjanji pada diriku sendiri, mulai hari ini, aku tidak akan lagi membiarkan siapapun menentukan jalan hidupku. Bukan keluargaku. Bukan masa laluku, hanya aku. Terima kasih sudah mendengarkan kisah yang penuh emosi dan lika-liku ini. Jika cerita ini berhasil membuat kalian terbawa suasana, jangan lupa untuk menyukai video ini dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian terkejut atau tersentuh. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami, jadi pastikan untuk bergabung dengan kanal ini dengan cara berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dramatis berikutnya yang tak kalah mengguncang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih.